Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, kita sudah berada di bulan Rajab. Artinya 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan barokah, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 2 bulan ini bisa diberikan keselamatan, keberkahan, sehingga nanti kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bahas terakhir tentang salah satu kenikmatan surga. Di antara salah satu kenikmatan surga itu adalah bidadari surga. Jadi ada seorang syekh yang menulis kitab khusus, itu Syekh Mahmud Al-Misri, Al-Faizuna bil Huril Ain, khusus berbicara tentang bidadari surga itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita bahas tentang bidadari surga itu yang merupakan salah satu kenikmatan di surga itu, sebelumnya akan dibahas apakah di surga itu jumlah laki-laki atau perempuannya yang lebih banyak. Jadi kalau di kitabnya Syekh Ali Muhammad As-Salabi itu Al-Iman Biyaumil Akhir itu, beliau sebutkan bahwa memang ada riwayat menyebutkan ketika kaum laki-laki dan perempuan berbincang, berbantah-bantahan tentang itu, ya, tentang jumlah itu, sedangkan para sahabat waktu itu masih hidup, ya. Dalam Sahih Muslim itu dari Ibnu Sirin, dia berkata, kaum laki-laki dan perempuan berbangga-bangga atau berbincang-bincang apakah kaum laki-laki atau perempuan yang terbanyak di surga itu. Kemudian saat bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menjawab bahwa kaum wanita di surga itu lebih banyak. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatul badri wallati taliha ala adwa'i kawkabin durrin fis sama likulli imri'in minhum zawjatani isnatani yura mukhu sawqihima min wara'il lahmi wa ma'a fil jannati a'zabu. Rawahu Muslim. Rombongan pertama yang masuk surga memiliki rupa laksana bulan purnama, dan rombongan berikutnya laksana bintang yang bersinar terang di langit. Masing-masing orang dari mereka mendapatkan 2 orang istri yang isi betisnya terlihat di balik dagingnya, dan di surga tidak ada yang hidup membujang. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa di surga jumlah wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah menyampaikan, ya ma'saran nisa tasaddaqna wa aksirna minal istighfar fa inni ra'aitukunna aksara min ahlin nar. Wahai kaum perempuan, perbanyaklah oleh kamu bersedekah dan perbanyaklah kamu baca istighfar, karena aku melihat penghuni yang paling banyak di neraka itu adalah kaum perempuan. Nah, jadi sebagaimana beberapa pendapat dari para ulama, misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam Fathul Barinya mengkompromi 2 hadis yang tadi seolah-olah bertentangan itu, ya, bahwa mayoritas penghuni neraka perempuan, begitupun penghuni surga mayoritas perempuan, karena kata beliau memang jumlah perempuannya itu lebih banyak daripada kaum laki-laki.
Ada juga yang kemudian berpendapat bahwa jumlah wanita di surga itu lebih banyak di surga karena di samping wanita dunia yang masuk surga, juga di surga itu ada bidadari. Jadi banyaknya jumlah perempuan yang ada di surga itu karena memang bukan hanya wanita dunia, tapi juga karena bidadari surga. Nah, berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, tadi disebutkan bahwa setiap orang laki-laki yang menjadi penghuni surga itu mendapat 2 istri, sedangkan orang yang mati syahid itu memperoleh 72 istri. Itu diriwayat Miqdad bin Madikari radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisyahid indallahi sittu khisal yughfaru lahu fi awwali daf'ah wa yara maq'aduhu minal jannah wa yujaru min adzabil qabri wa ya'man minal faza'il akbar wa yudau ala ra'sihi tajul waqaril yakut minha khairun minad dunya wa ma fiha wa yuzawwaju sanataini wa sab'ina zawjatan minal huril ain wa yusaffa'u fi sab'ina min aqaribihi." Jadi orang yang mati syahid itu mendapatkan 6 hal di sisi Allah. Yang pertama, dosa-dosanya diampuni sejak tetesan darah pertamanya. Yang kedua, tempatnya di surga diperlihatkan. Yang ketiga, dilindungi dari siksa kubur. Yang keempat, terhindar dari ketakutan besar. Yang kelima, diberi pakaian iman. Lalu yang keenam, dinikahkan dengan 72 bidadari dan memberi syafaat kepada 70 kerabatnya. Inilah yang menunjukkan bahwa jumlah wanita di surga itu lebih besar dari laki-laki karena ada kaum bidadari. Jadi bapak-bapak yang kemudian tadi agak kaget, 72 bidadari gitu. Gitu. Jadi itu makanya di zaman Rasulullah itu orang berjihad itu jadi seneng Pak, jadi mau ya, bahkan kemudian nanti di akhirat itu digambarkan tahu kenikmatan surga, tahu nikmatnya surga. Orang yang meninggal 1 kali syahid itu kemudian ingin hidup lagi di dunia untuk berjihad lagi karena nikmat yang diberikan Allah di surga kepada orang yang mati syahid itu. Nah, berbeda dengan pendapat dari Imam Al-Qurtubi itu dalam At-Tazkirahnya itu saat mengomentari tentang 2 hadis yang seolah berbeda itu, beliau memberikan penjelasan begini, bahwa kaum wanita itu adalah penghuni neraka terbanyak sebelum mereka diberi syafaat atau sebelum ahli tauhid dientas dari neraka. Jadi awalnya di neraka itu yang paling banyak itu adalah kaum perempuan. Tapi lalu kemudian setelah semuanya keluar dari neraka karena sudah disiksa, orang-orang yang kemudian ahli tauhid pun sampai terakhir itu, maka ketika dientas maka akhirnya kaum wanita menjadi penghuni surga yang terbanyak. Jadi itu ada 3 pendapat tentang kenapa jumlah wanita lebih banyak di neraka atau jumlah wanita lebih banyak juga di surga. Ada yang menarik penjelasan dari Syekh Mahir Ahmad itu dalam Jinanul Khuldnya ketika sedikit memperbincangkan bagaimana kondisi suami istri dengan adanya bidadari itu ya. Misalnya kan kira-kira pikiran ibu-ibu itu kan pikirannya, bapak dapat bidadari kalau masuk surga, sedangkan aku masuk surga. Bagaimana perasaan perempuan gitu? Maka yang harus kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut di surga itu sifat dendam,
sifat benci, sifat dengki, marah, ada kecemburuan. Orang-orang yang menjadi penghuni surga itu sudah dicabut itu. Jadi secara psikologis memang karakter perempuan itu pencemburu, egois, suka iri. Nah, ketiga sifat ini kemudian ketika sudah ada di surga, jadi wanita yang sudah masuk surga itu, maka sifat-sifat ini di akhirat itu akan berubah secara total. Itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 47, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami tempatkan segala rasa dendam, sesuatu yang tidak baik yang ada dalam hati mereka itu, mereka semuanya seperti bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi ghillin itu iri, dendam, kemudian ghairah, cemburu yang ada di dunia itu, maka lalu Allah kemudian angkat itu, ya, warafa'na. Jadi memakai wanaza'na, kami lenyapkan, warafa'na, kami angkat, wasabna, kami cabut. Jadi ini isyarat bahwa bawaan sejak di dunia itu, ya, rasa iri, rasa cemburu, rasa ego yang muncul di perempuan itu, ketika sudah di surga itu semuanya sudah dicabut oleh Allah, sudah dilenyapkan, sehingga didesain oleh Allah sesuai dengan desain baru yang kemudian Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Waqi'ah itu, wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun, dan membangkitkan kalian kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Jadi tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada cemburu. Yang ada adalah rasa senang dan kasih sayang di antara mereka. Jadi sering saya kalau menyampaikan itu, ibu-ibu ada muncul perasaan dunia, gimana Ustaz dapat, kami tidak dapat bidadara katanya. Jadi yang dapat bapak-bapak. Jadi itu sudah dicabut, ya. Nah, kita lanjutkan. Sekedar keterangan wanita dunia yang masuk surga. Yang pertama itu istri tersebut itu akan disatukan dengan suaminya di surga jika memang keduanya masuk surga. Di dalam Quran surat Yasin ayat 56 itu, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka berada di dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Quran surat Az-Zukhruf ayat 70, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu akan digembirakan. Jadi istri itu akan disatukan dengan suaminya kalau sama-sama masuk surga. Nah, jadi istri utama. Nanti ada bidadari itu tambahan. Sekali lagi tidak ada cemburu karena sudah dicabut di desain yang baru. Nah, yang kedua, istri dipertemukan dengan suami terakhir jika ditakdirkan sama-sama masuk surga. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an, dia berkata kepada istrinya, jika kamu mau menjadi istriku di surga, jangan menikah lagi setelah aku nanti mati, sebab wanita di surga menjadi istri suami terakhir di dunia. Riwayat Baihaqi. Jadi ini menjadi dalil, ya, bahwa kalau sama-sama masuk surga, nanti suami terakhirnya lah yang kemudian bersama dengan istri itu. Kalau suaminya yang pertama juga masuk surga, ya, yang menjadi suaminya adalah yang terakhir. Tetapi kemudian sekali lagi desain di sana sudah tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi marah, tidak ada kebencian, tidak ada lagi kedengkian, karena di sana sudah didesain penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan rasa cinta. Nah, bagaimana gambaran sifat-sifat bidadari surga itu? Al-Quran memberi gambaran bidadari ini dengan sebutan hurun ain.
Jadi di dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 54, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakim mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin in. Jadi dengan sebutan bidadari itu dengan hurun in. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air yang ada di sana. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Demikianlah kami berikan kepada mereka juga hurun in, bidadari. Jadi sebutan untuk bidadari hurun. Al-hur itu adalah jamak dari haura, wanita yang masih muda, jelita, cantik, putih. Itu hur, jamak dari haura. Al-ain itu jamak dari aina, wanita yang bermata indah, bola matanya hitamnya itu sangat hitam dan putihnya sangat putih. Maka disebut dengan hurun in, wanita yang muda, jelita, cantik, putih, dan matanya begitu sangat indah sekali. Tidak usah dibayangkan, cukup Bapak berusaha untuk masuk surga saja ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan perumpamaan bidadari dengan 3 perumpamaan. Jadi yang pertama itu di dalam Quran surat As-Saffat ayat 48 sampai 49, wa indahum qasiratut tarfi'in ka'annahunna baydum maknun. Jadi perumpamaan pertama itu disebut dengan baydun maknun. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya, seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik-baik. Jadi di situ disebut dengan baydun maknun, telur burung unta yang tersimpan dengan baik dalam pasir. Jadi orang Arab itu menilai warna putih terbaiknya itu. Maksudnya itu adalah mutiara sebelum dikeluarkan dari kerangnya. Jadi wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan ada bidadari bermata jelita laksana mutiara yang tersimpan baik. Itu dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 22-23. Jadi al-maknun ya, yang tersimpan, kejernihannya, warnanya belum berubah oleh sinar matahari ataupun kena sentuhan tangan, dan warnanya belum terpengaruh dengan apapun. Artinya dia itu tetap dalam keadaan ini, berada pada puncak keelokan dan keindahan. Allah Subhanahu wa taala menyerupakan bidadari dengan mutiara yang tersimpan karena kecantikannya, pesonanya, kebersihannya, bagus penampilan dan pakaiannya. Jadi bidadari itu sangat putih, sehingga seandainya satu saja turun ke bumi, sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau anna imra'atan min ahlil jannati ittala'at ila ahlil ardi la'adaat ma bainahuma wala mala'tu riha wala sifuha ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha. Seandainya seorang perempuan dari ahli surga muncul ke penduduk bumi, niscaya akan menyinari segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi, dan akan memenuhinya dengan bau yang sangat harum, wangi sekali. Sungguh kerudung di atas kepala mereka itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi nasib kerudungnya saja itu lebih baik dari dunia dan isinya. Maka bagaimana dengan orang yang make? Jadi kerudungnya bidadari surga itu saja itu jauh lebih baik dari dunia dan isinya ya. Sampai bau wanginya dan sebagainya itu. Lalu bagaimana kalau dengan orang yang memakainya? Kemudian yang berikutnya diserupakan dengan yakut dan marjan. Ka'annahunnal yakut wal marjan. Seakan-akan bidadari itu
permata yakut dan marjan. Itu dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 58. Jadi yakut dan marjan itu seperti batu mulia yang indah, dan keduanya itu memiliki pemandangan yang bagus dan mempesona. Jadi Allah menyerupakan mereka dengan yakut yang bening dan marjan yang putih, bening dan putih. Bagaimana sifat akhlak bidadari itu? Nah, ini yang penting juga untuk bisa belajar ya. Ibu-ibu bisa belajar mau jadi bidadari surga, seperti ciri-ciri bidadari surga itu. Disebutkan yang pertama adalah qasiratut tarfi, sopan, suka menundukkan pandangan. Di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 56 itu disebutkan fihinna qasiratut tarfi lam yatminunna insun qablahum walajan. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangan, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan juga jin. Wa indahum qasiratut tarfi atrabun, itu dalam Quran surat Shad ayat 52. Dan pada sisi mereka ada bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Nah, para ulama tafsir itu mengatakan mereka itu membatasi pandangan hanya pada suaminya mereka dan tidak menginginkan kepada selain suami mereka. Ada, saya ingat cerita seorang wanita namanya Ummu Al-Maghzir itu, yang kemudian dikenal sampai dikatakan dia sampai tidak pernah kenal laki-laki lain selain suaminya. Jadi ciri wanita ahli surga itu, dia suka menjaga pandangannya, dia matanya tidak liar ke laki-laki. Jadi memandang itu sopan, dan dia ketika kepada lawan jenis itu seolah-olah hampir tidak kenal, hanya santun saja, pandangannya sangat dijaga. Bapak-bapak tentu suka wanita yang seperti itu, karena bapak-bapak juga pencemburu ya. Tapi di sini digambarkan bahwa sifat dari bidadari itu adalah seperti itu. Saya ingat memang ada perempuan yang Ummu Al-Maghzir itu, ada 60 perempuan yang dijamin masuk surga itu. Artinya ada gambaran seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu menyatakan kalau kamu ingin tahu bidadari surga yang berjalan-jalan di bumi itu adalah, salah satunya disebutkan adalah seorang wanita yang ketika dia punya sakit lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan aku sembuh ya Rasulullah. Tapi Rasulullah menawarkan dengan penyakit epilepsinya itu atau penyakit ayannya itu, ditawarkan, kalau kamu bersabar dengan sakitmu ini terus sampai kiamat, bersabar saja, maka nanti kamu akan masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau aku doakan engkau nanti sembuh, kata Rasulullah, tapi nanti amalmu akan dihisab. Lalu perempuan itu memilih yang pertama tadi, baiklah, tidak apa-apa sakit sampai kemudian hari kiamat, tapi nanti amalku sudah tidak akan dihisab, artinya masuk surga. Lalu kemudian perempuan itu hanya memohon kepada Rasulullah, nanti kalau pas kumat, kalau pas ayannya sakit, mudah-mudahan betisnya atau tubuhnya tidak tersingkap pakaiannya untuk dilihat orang. Jadi lalu kemudian wanita itu memilih itu. Itulah kemudian ketika Ibnu Abbas bertemu dengan perempuan itu, itulah bidadari surga yang sedang jalan-jalan di bumi. Nah, salah satu di antara 60 wanita itu yang ditulis oleh seorang syekhah ya, penulis terbaik, seorang alimah ya, seorang perempuan yang alim juga, menulis 60 kisah cerita perempuan itu. Di antaranya adalah ada seorang perempuan yang memang yang tadi itu mirip dengan bidadari surga tadi itu. Dia hampir bisa dikatakan hampir tidak kenal sama laki-laki. Dia hanya kenal laki-laki cuma suaminya. Dan kalaupun bertemu dengan orang lain, pandangannya tidak liar, santun sekali, sopan. Kemudian yang kedua, sifat wanita ahli surga itu penuh cinta. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruba wa atraba. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari itu dengan langsing,
dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta yang sebaya seumuran. Itu dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 35-37. Jadi Urbah itu jamak dari Urbah, wanita cantik penuh cinta kasih sayang terhadap suaminya dan selalu merindunya. Jadi ini ingat seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada bunda ibu dari Aisyah atau istri dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, Ummu Ruman binti Amir. Jadi tentang keutamaan Ummu Ruman ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarruhu ayyandura ila imra'atin minal huril ain falyandur ila Ummi Ruman." Jadi kalau ingin melihat wanita bidadari surga, maka lihatlah kepada Ummi Ruman. Ini pujian Rasulullah kepada Ummi Ruman. Jadi ibunda dari Aisyah, istri dari Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang pertama kali akan masuk surga dari umatnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi pun kemudian memuji istrinya Abu Bakar ini, atau ibu mertua dari Nabi Muhammad SAW, ibu dari Aisyah radhiyallahu anha itu, dengan pujian kalau ingin melihat bidadari surga maka lihatlah Ummu Ruman ini. Dan Nabi SAW yang turun ke kuburan ketika Ummu Ruman ini meninggal dan mendoakannya. Rasulullah mendoa, Allahumma lam yakhuf alaika ma laqitu Ummu Ruman fika wa fi rasulik. Ya Allah, engkau maha melihat apa yang dialami oleh Ummu Ruman karena engkau dan karena Rasulmu. Nah, berikutnya sifat bidadari itu punya sifat-sifat akhlak yang bagus lahir dan batin. Jadi tadi itu disebutkan suka menjaga pandangan, pandangannya tidak liar. Kemudian yang kedua, sifatnya itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan yang ketiga, sifat dari bidadari surga itu akhlaknya itu lahir batinnya sangat elok, sangat indah. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Jadi tidak haid, tidak nifas, tidak kencing, tidak buang air besar, tidak ingusan, tidak dahak, tidak meludah, dan kotoran-kotoran yang lain itu. Jadi sifatnya itu lahir dan batin sangat elok sekali. Dan itu sebaya. Jadi atroba itu adalah sebaya, seumuran, rata-rata antara 30 sampai 33 tahun. Tidak tua yang sudah hilang kecantikannya, juga tidak seperti anak-anak yang belum menunjukkan kedewasaan. Jadi abkara itu selalu dalam kondisi perawan, dan setiap mau bersenggama kembali menjadi perawan, setiap mau bersenggama kembali menjadi suci, perawan. Itu di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 70, fihinna khairatun hiyayan. Mereka adalah wanita-wanita yang baik sifat dan akhlak mereka, cantik wajahnya dan fisiknya. Wa qawaiba atraba. Jadi kawaib itu jamak dari kaib, perempuan yang bagus dadanya. Para ahli tafsir menyebut dada yang membusung dan tidak jatuh ke bawah. Nah, apa saja yang dilakukan orang-orang laki-laki yang masuk surga dengan bidadari itu? Apa saja yang dilakukan? Maka kalau sampai ada orang yang menyatakan nikmatnya seorang hamba itu adalah ketika bisa sujud nih. Jadi kita ini bisa nikmat beribadah kepada Allah karena bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah di surga, kerjaannya sudah senang-senang. Makanya ada yang sampai menyatakan betapa nikmatnya ketika seorang hamba itu diberikan Allah kenikmatan sujud kepada Allah. Bisa sujud saja kepada Allah itu luar biasa. Itu menunjukkan seorang hamba dengan Rabb. Ya, kalau di surga itu udah senang-senang. Apa yang dilakukan orang laki-laki atau orang mukmin yang sudah masuk surga itu dengan para bidadari-bidadari itu, yang pertama dilakukan adalah bersenang-senang dan bercumbu.
Inna ashabal jannati al-yawma fi sugulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Itu dalam Quran surat Yasin ayat 50-56. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Qatadah juga Mujahid menyatakan kesibukan mereka adalah memecah kegadisan, menikmati keperawanan bidadari-bidadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yasilu fil yaumi ila mi'ati adra." Sungguh seorang laki-laki dapat menggilir dalam sehari 100 perawan, at-tarafi ya. Disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yu'tal mu'min fil jannah quwwatan kada wa kada minal jima'. Qila ya Rasulullah au yutiqu dzalik, qala yu'ta quwwah mi'ah. Di dalam surga seorang mukmin akan diberi kekuatan bersenggama sekian dan sekian. Dikatakan ya Rasulullah, apakah dia akan mampu untuk itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia akan diberi kekuatan 100 laki-laki biasa. Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaidnya itu menyebut mereka laki-laki itu tidak pernah loyo, tidak pernah lesu, tidak pernah lemah. Mereka kemudian diberi kesenangan untuk bersenang-senang dengan bidadari itu. Bapak tidak usah dibayangkan, sekali lagi ini gambaran Al-Quran dan hadis saja. Jadi mikir aja bisa masuk surga saja dulu ya. Yang kedua yang dilakukan orang mukmin itu adalah berbincang-bincang dengan senang. Jadi di Imam Al-Qurtubi itu menyebut dengan al-fakihuna, itu bercanda dan kata-kata yang bagus. Sebenarnya perilaku seperti ini bisa dilakukan suami istri. Jadi kalau suka bersenang, bercumbu, lalu kemudian kalau berbincang-bincang dengan senang, saya selalu memberikan gambaran itu. Kalau ceramah di beberapa tempat, di bank, di kantor-kantor itu, coba kalau di kantor-kantor itu bukan suami dan istrinya itu kan kalau berbincang senang tuh Pak, berbincang-bincang itu senang, agaja agla. Cuma giliran pulang ke rumah ketemu dengan suami dan istrinya itu seperti presiden dan menteri itu Pak. Nah tak agaja serius itu kan. Nah itu yang salah saya bilang. Jadi kalau di kantor agaja itu kan dengan temannya, giliran pulang ke rumah itu serius. Laju tak aja sekali Pak, baik itu yang perempuan kerja ataupun tidak, mas serius laju. Padahal ada dalam hadis itu disebutkan bercandanya ya suami istri itu seperti berzikir. Setiap perilaku kita yang tidak punya nilai zikir itu sia-sia semuanya, sia-sia. Kecuali 3. Nah satu di antara kita 3 itu adalah mula'abatur rajul ila imrati, akajna laki musobini. Jadi kalau bapak bercanda dengan istri itu seperti berzikir Pak. Saya yang tak pernah akaja Pak, cuman orang saya akaja. Tapi kalau sama suami dan istri tak akaja pas pada ben presiden musuh menteri itu. Saya memberikan gambaran itu. Coba bayangkan dalam hubungan suami istri itu, kenapa kemudian terjadi perubahan cinta itu? Masing-masing misalnya kerja pagi-pagi berangkat ke kantor, ketemu itu dalam keadaan kondisi harum Pak, wangi harum baru mandi, ketemu yang bukan istrinya memang tidak ada masalah apa-apa, sama-sama harum. Giliran nanti pulang ke rumah jam 4 jam 5 pada celok sudah Pak, laki-laki perempuan. Nah itu yang membuat salah. Yang kedua, ketika di kantor itu pembicaraannya yang baik-baik, cari kuliner, mari makan, itu mau makan bareng gitu kan. Nah, giliran di rumah suaminya pulang disodori macam ya beda takian dia jangan, itu yang tidak membuat susah saya bilang. Nah ini yang kemudian yang terjadi hal yang tidak baik itu Pak. Orang yang kemudian bidadari surga itu ternyata yang dilakukan orang mukmin dengan bidadari surga itu ketika berbincang itu senang,
berbicara senang, ya nyaman. Maka ibu-ibu sama bapak kalau bicara yang senang-senang, yang enak aja. Tak usah atokar, malah coba saya bengkok atokar. Nah terus bagaimana akan menggambarkan surga itu? Jadi berbincang-bincang itu dengan senang. Nah ini yang dilakukan orang mukmin dengan bidadari itu. Kemudian yang ketiga, mendengar nyanyiannya. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Jadi al-hibara itu kelezatan mendengarkan nyanyian atau mendengarkan suara dari bidadari itu. Yang keempat, menikmati kecantikannya. Jadi bidadari yang pemalu tadi menjaga pandangannya itu membuat para laki-laki penghuni surga itu merasakan nikmat dengan memandangnya. Ma tastahi anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Ini semuanya ada dalam ayat-ayat Al-Quran loh Pak. Bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Ini sering kita baca. Surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Jadi yang keempat itu menikmati kecantikannya. Dan yang berikutnya, yang kelima, menikmati dengan menciumi aroma yang harum dan tubuhnya. Dari tubuhnya Rasulullah SAW bersabda, bila seorang wanita bidadari muncul ke bumi, niscaya dia akan menerangi ruangan langit dan bumi dan memenuhi dengan harum aromanya. Jadi kalau mau jadi bidadari surga ibu, seringlah harum di dekat suami. Jadi kalau mau tidur itu jangan dari kantor, ya harus harum. Jangan pas bedana berak, jangan. Jadi bersenang, berbincang, mendengar nyanyiannya, menikmati kecantikannya, dan kemudian selalu baunya harum. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, yang penting terakhir kita bicarakan adalah kecemburuan bidadari. Ini penting, terutama untuk ibu-ibu, dan ini menjadi peringatan buat kaum wanita, buat kaum ibu. Dalam hadis riwayat Mu'adz bin Jabal, la tu'di imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril ain la tu'di qatalakillah fa innama huwa indaka dakhilun yusik ayyugairuka ilaina. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, jangan kamu sakiti dia, semoga Allah memerangimu, dia hanya tamu di sisimu dan hampir akan meninggalkanmu menuju kami. Rawahu Tirmidzi. Jadi bidadari surga itu cemburu Pak terhadap suami yang kemudian suami ini suka disakiti istrinya. Jadi kalau ada orang-orang yang memang sebagai suami Pak, suaminya itu sabar Pak, selalu disakiti oleh istrinya Pak. Nah yang seperti ini, laki-laki yang sabar ini dengan perilaku istrinya ini, bidadari surga itu sudah kemudian melihat itu, dan kemudian ambu cak sakit itu cuma sebentar sama kamu, nanti dia akan bersama aku. Jadi ini khusus kepada suami, tipe suami yang kemudian suka sabar dengan perilaku istrinya. Tapi bukan istri Pak, ikatan suami takut istri itu beda ya. Ada suami yang kemudian dibuat takut sama istrinya, itu disakiti, ada begitu. Tapi kalau dia sabar, itu bidadari surga sudah di sana mengatakan jangan sakiti, mudah-mudahan Allah memerangi kamu ya. Jadi ini peringatan juga pada para istri, jangan menyakiti para suami. Walaupun memang saya tahu betul bahwa yang terjadi justru banyak sebaliknya. Ya, ini peringatan juga buat kaum laki-laki bahwa dari klien-klien saya itu kemudian banyak suami yang memukul, menampar, pernah memukul istrinya, pernah menampar istrinya. Kalau yang tadi itu model suami yang sabar tuh Pak. Sabar itu disakiti istrinya dia sabar. Pak buh gitu, Pak duu gitu kan. Terus ya pokoknya
Dia itu istrinya yang kerja, ketemu laki-laki lain dan sebagainya. Nah, model seperti ini nanti bidadari surga yang kemudian merindu dia dan mendoa gitu. Tapi sebaliknya, ada juga laki-laki yang memukul, menampar, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, atau sebaliknya melecehkan, mencurigai dan sebagainya. Namun demikian, dalam konteks ini yang perempuan dalam kitab Al-Unful Usari itu ada beberapa hal yang kemudian perlu diingatkan kepada kaum perempuan juga. Pertama, supaya mau menjadi bidadari surga, juga bagian dari bidadari surga itu perilaku-perilaku istri itu adalah mengingkari kebaikan suami, ya. Jadi ucapan istri, ma ra'aitu minka khairan qat, kamu tidak pernah berbuat baik sama aku, itu sering. Ini cuma memberikan gambaran saja kepada kaum ibu atau perempuan yang nanti akan seperti ini ya, tidak akan menjadi bidadari surga dan dia banyak masuk neraka karena punya perilaku sering mengingkari kebaikan suaminya. Jadi suaminya berbuat kebaikan 9 kali, lalu berbuat salah suaminya sekali, itu yang 9 itu tak nilai lah cu. Marah itu mingka bakna tak pernah, kangko tak pernah baik. Nah itu tuh gambaran, itu ada perilaku perempuan yang begitu. Yang kedua, perempuan yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan yang minta cerai tanpa alasan kepada suaminya, beda kalau suaminya memang tidak memberi nafkah, ada alasan-alasan syar'i untuk minta cerai. Tapi ini perempuan ini minta cerai tanpa alasan yang jelas. Apalagi kemudian karena perempuan ini ketemu mantannya waktu SMP dan SMA dulu. Wah, lebih hebat dari suaminya, lebih keren. Tahu-tahu telak kok mas, ya, tanpa ada alasan. Nah ini tidak akan pernah masuk surga. Baunya saja tidak pernah. Padahal baunya surga itu dari 40 perjalanan tahun itu sudah bisa terasa itu. Yang ketiga, perempuan yang berakhlak buruk, ya. Jadi di antaranya ada 2 orang yang salatnya tidak diterima, itu adalah imra'atun asad zaujuha hatta tarji. Jadi suka tengkar sama suaminya dalam hal tertentu yang ini yang dibenarkan adalah posisi suaminya. Kemudian yang keempat, menolak melakukan hubungan intim dengan suami padahal dia tidak sedang haid, tidak sedang sakit, atau tidak ada sesuatu yang mengganggu. Idza da'ar rajulu imra'atu ila firasihi fa'abat an taji'ala anatul malaikah hatta tusbih. Jadi dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Tapi dengan catatan istrinya normal, tidak sedang sakit, tidak sedang capek dan sebagainya. Beda kalau itu, ya, kalau sakit karena sebagainya. Jadi menolak hubungan suaminya meminta. Yang kelima adalah kata Syekh Al-Misri itu dalam Al-Unful Usarinya itu, wanita yang menyihir dan mengguna-gunai suami. Ada perempuan yang menyihir suaminya, Pak, mengguna-gunai suaminya. Apa maksudnya? Supaya suaminya ini dibuat bego gitu, Pak, supaya tidak suka pada perempuan lain. Jadi dia bilang sama anaknya, Tina, macam bapak nanya nyari lain, Tina mai paduu, seher, Pak. Diguna-guna. Nah, wanita yang mengguna-gunai dan menyihir suaminya seperti ini, dia tidak akan pernah merasakan surga. Kelihatannya baik-baik saja, Pak, kan, supaya tidak macam-macam suaminya. Tapi dia sudah berkolaborasi dengan setan. Suaminya dibuat seperti itu. Maka saya bilang, sihir suamimu itu dengan akhlakmu yang sangat indah dan elok, sehingga suamimu tidak akan berubah pikiran karena akhlakmu yang begitu sangat. Jangan sihir dengan mengguna-gunanya, Pak. Ada wanita yang seperti itu. Yang keenam, membelanjakan harta suami tanpa sepengetahuan suaminya. Dia boros, dia kemudian suka menghabiskan keuangan itu tanpa kemudian memperhatikan musyawarah dengan suaminya. La yajuzu li imra'atin atiyat illa biizni zawjiha. Tidak boleh sebenarnya tanpa kemudian sepengetahuan suaminya. Jadi itu membelanjakan dengan boros. Kemudian yang ketujuh, wanita yang tidak akan masuk menjadi bidadari surga itu adalah mengkhianati suami dan memasukkan laki-laki lain ke rumahnya.
Imra'atun ghaba anha zawjuha wa qad kawafa mu'natad dunya fa qanatu ba'dah. Kemudian kedelapan, berusaha agar suami menceraikan istri-istrinya yang lain. Wa man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Jadi kalau kebetulan ibu itu menjadi istri keberapa, ada suaminya punya istri-istri yang lain, nah perempuan yang suka berusaha agar suaminya membenci istrinya yang lain supaya diceraikan saja, mas, tinggal aku gitu. Nah, wanita yang seperti ini tidak akan masuk surga. Kemudian yang kesembilan, wanita yang menyebarkan rahasia dan membeberkan aib suami. Inna min asyarrin nas indallah manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdiru ila imraati wa tukhti ilaihi summa yansuru sirruha. Jadi wanita yang suka menyebarkan rahasia, engkau malam mau sholatin engkau anu terus suaminya dibilang, suaminya engkau gini, jangan. Yang ke-10, menuntut hal-hal yang tak mampu dilakukan suaminya, ya, dengan hal-hal yang tak mampu dipikul oleh dirinya. Yang ke-11, berusaha mencelakai suami dan mengadu domba dengan musuhnya, memboikot suami, menuduh suami dengan hal-hal yang tidak dilakukan, berkata-kata yang keji dan tidak sopan pada suaminya, membanding-bandingkannya dengan laki-laki lain, atau mencela kemiskinannya. Intinya bahwa ketika berbicara bidadari surga, kalau kemudian nikmat yang diberikan Allah kepada laki-laki yang masuk surga itu dengan kesenangan tadi, maka perempuan-perempuan di dunia berusahalah untuk menjadi bidadari surga atau bagian dari bidadari surga itu. Sampai dalam satu riwayat disebutkan bahwa andaikan ada sujud selain kepada Allah itu majaz, ya, perumpamaan yang kemudian metafor yang kemudian diberikan gambaran itu adalah seorang wanita yang seolah-olah dari saking baktinya kepada suaminya diperintah untuk sujud kepada suaminya. Maka buat kita Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kita berbincang tentang salah satu nikmat surga, yang tentu nikmat surga itu adalah bagian yang tidak kita pikirkan, tetapi yang terpenting adalah menjadi orang beruntung, menjadi orang yang sukses. Siapa orang yang beruntung dan sukses itu? Disebutkan dalam Al-Quran, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang sudah dinyatakan bebas dan terbebas dari api neraka, lalu kemudian dia masuk surga, maka dialah orang-orang yang beruntung dan bahagia itu. Jadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang sukses yang sesungguhnya itu adalah orang yang terbebas dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dan bahagia itu. Dan salah satu kenikmatan sudah kita bahas, itu kajian tentang masalah kenikmatan surga. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.